Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriyanti Ajaidullah dengan NIM 2310440. Di sini saya akan mengerjakan tugas remedial saya dari mata kuliah matematika dan dosen pengampu Tiara Wahyu Anggraini MPD. Baik, saya akan menjelaskan refleksif terdahulu. Misalkan R sebuah relasi yang didefinisikan pada himpunan A, relasi tersebut dikatakan refleksif untuk setiap E anggota A berlaku A, anggota R. Contoh, diketahui himpunan A 1, 2, 3, relasinya 1,1, 1,2, 2,3, 2,3, 3,2, 3,3. Maka relasi R bersifat refleksif karena A, 1,1, 2,2, 3,3. Itulah jawabannya. Karena A, 2,2, itu. Baik, selanjutnya transitif. Relasi R bersifat transitif jika untuk setiap A, B anggota R dan B, C anggota R berlaku A, C anggota R. Contohnya, diketahui himpunan A 1, 2, dan 3 relasinya 1,2, 2,1, 1,1, 2,2, 3,3, 2,3, 1,3. Jadi relasi R merupakan relasi transitif karena 1,2 dan 1,2 anggota R, 2,1 anggota R, 1,1 anggota R. Maka 2,1 ini anggota R dan 1,3 anggota R. Maka 2,3 ini anggota R. Jadi relasi R merupakan relasi transitif. Begitu kira-kira. Karena kan 1,2 dan 2,1 ini dan 1,1 ini dan 2,1 ini dan 1,3 ini dia bersifat R. Jadi relasi R merupakan relasi transitif. Gitu. Bagian selanjutnya itu simetris. Yaitu simetris. Relasi R bersifat simetris jika setiap anggota A, B anggota R dan berlaku B, A
anggota R. Contohnya, diketahui himpunan A 1, 1, 2, dan 3 dan relasi sama dengan 1,1, 1,2, 2,2, 2,1, 3,3. Jadi jawabannya adalah relasi R bersifat simetris. Kenapa? Karena 1,1 ini anggota R dan 1,2 ini anggota R, dan kebalikannya 2,1 ini anggota R dan kebalikannya lagi 2,2 ini anggota R dan 3,3 ini anggota R. Jadi relasi R bersifat simetris. Baik, saya akan menjelaskan bagian terakhir, yaitu antisimetris. Relasi R ke A dikatakan bersifat antisimetris jika untuk setiap A, B anggota R dan B, A anggota R berlaku A sama dengan B. Contoh, diketahui B anggota B 1, 2, 3, 4. Relasinya 1,3, 2,4, 4,2, 4,4. Jawabannya relasi R bukan relasi antisimetris. Karena di sini kalau ini anggotanya anggota R, tapi ini juga anggota R. Ini anggota R dan ini anggota R. Dan kebalikannya ini 4,2 anggota R, tapi 4 ini bukan 2. Jadi dikatakan relasi R bukan relasi antisimetris. Kalau ini anggota R, cuman ini kebalikannya ini tidak, karena 2,4 dan 4,2. Ini 4 ini bukan 4. Kalau 2,4 di sini kan, kalau ini 2,4 berarti 2,4 kebalikannya 4,2. Jadi bisa, tapi karena 4 ini bukan 2 gitu. Jadi tidak kebalik begitu. Begitu kira-kira. Modus tollens dan silogisme. Pertama saya akan menjelaskan modus tollens dulu, yaitu modus tollens adalah argumentasi atau penarikan kesimpulan yang disajikan dalam bentuk sebagai berikut, yaitu ini. Premis 1 jika P implikasi Q. Premis kedua itu negasi Q. Dan konklusinya atau kesimpulan atau negasi P. Contohnya, premis 1, jika hari ini hujan, maka sekolah libur. Premis kedua, sekolah tidak libur. Nah, berarti di sini P negasi Q, dan di sini negasi implikasi P ke negasi Q, gitu kira-kira. Gitu. Terus ini negasi Q ini. Terus konklusinya atau kesimpulan kan, kalau yang sama itu dicoret kan, ini tidak. Jadi sisanya negasi P. Berarti
Berarti hari ini tidak hujan. Hari ini tidak hujan. Kan sekolahnya tidak libur kan? Kan di sini kan P Q-nya ini dihilangkan. Berarti ini tidak. Tapi yang ini premis 2 ini premis Q ini dia sekolah tidak libur. Ini P-nya ini. Berarti hari ini tidak hujan, begitu kira-kira. Silogistik adalah argumentasi atau penarikan kesimpulan yang disajikan dalam bentuk premis 1 P ke implikasi A. Premis 1 P implikasi A. Premis 2 Q implikasi R atau yang ke sini. R. Kesimpulannya atau kesimpulan itu kesimpulannya itu P maka R. Contohnya jika premis 1 jika Sadam rajin belajar maka Sadam pandai. Ini P implikasi R. Premis kedua jika Sadam pandai maka Sadam naik kelas. Ini P negasi R. Nanti kesimpulannya atau konsultasinya kesimpulannya ini kan tidak kan, ini sudah ada kesimpulannya ini kan P dan R. Berarti kita lihat dari sini saja kan sudah ada ininya kan sudah ada ininya, ini kesimpulannya. Berarti kesimpulan ini kan ini berarti yang kesimpulannya jika Sadam pandai maka Sadam naik kelas. Maka Sadam naik kelas. Ini berarti ini yang benar, premier kedua. Kesimpulannya ini. Kita tunggu ini. Terus tambah 2. Ini berarti 4. Terus lanjut dengan 2 dan X 4. Titiknya itu
Nah, konsumsi benar. Terus Y-nya itu dari jadi puncak turunan berarti 2 ini yang 1 nah ini dari ini dapatnya 9, berarti kita menggambar sumbu X. Kan ini 9 kan, berarti ininya 9 gitu. Anu apa? Ininya. Bulan. Nah, di sini 1 ke 9. Ini 9.